Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas topik menarik nih mengenai alkohol dan fenol. Sebelum itu, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Aisyah Najmiatul Falahiyah dengan NRP 25009. Yang kedua ada Ardelia Harefa dengan 25012. Yang ketiga ada Alisha Azka Masuri dengan NRP 25016. Yang keempat ada Kolila Putri Hapsari dengan NRP 25022. Yang kelima ada Nabila Fitri Aisyah dengan NRP 25026. Yang keenam ada Jafira Aulia dengan NRP 25030. Yang ketujuh ada Meita Nur Safitri dengan NRP 25054. Dan yang terakhir ada Kapitra Barokah. Alkohol dan fenol. Pembahasan kita akan mencakup 5 poin utama, mulai dari penamaan dan sifat, sintesis, reaksi-reaksi kimia, hingga identifikasi kualitatif di laboratorium. Untuk topik pertama, kita akan memahami konsep dasar dan penamaan. Pertama, mari kita pahami perbedaan dasarnya. Alkohol memiliki gugus hidroksil atau OH- yang terikat pada karbon alkil jenuh. Kita bisa mengklasifikasikannya menjadi alkohol primer, sekunder, dan tersier berdasarkan posisi gugus OH- tersebut. Untuk penamaan IUPAC, ada 5 langkah utama yang harus kita perhatikan agar tidak keliru dalam memberi nama senyawa alkohol. Yang pertama, menentukan rantai utama. Pertama, kita pilih rantai karbon terpanjang. Syarat mutlaknya adalah rantai tersebut harus mengikat gugus OH-. Yang kedua, penomoran. Kita mulai memberi nomor atom karbon dari ujung yang paling dekat dengan gugus OH-. Ini penting agar gugus fungsi mendapatkan nomor sekecil mungkin. Yang ketiga, perubahan akhiran. Nama dasar alkana kita ubah belakangnya. Akhiran ana diganti menjadi ol. Sebagai contoh, etana menjadi etanol. Yang keempat, menunjukkan posisi. Kita harus menuliskan nomor karbon tempat gugus OH- menempel, tepat sebelum nama utamanya. Yang kelima, gugus majmuk. Jika terdapat lebih dari 1 gugus OH-, kita gunakan awalan angka Yunani seperti diol untuk 2 gugus atau triol untuk 3 gugus. Contoh kasusnya, mari kita lihat contoh yang ada di layar. Contoh pertama, pada molekul dengan 2 karbon tunggal, kita nyebutnya etanol. Contoh kedua, jika terdapat gugus OH- pada masing-masing karbon dalam rantai etana, namanya menjadi 1,2 etanadiol. Contoh ketiga perlu diperhatikan pada struktur ketiga. Terdapat rantai 3 karbon propana dengan gugus OH- di tengah. Maka nama yang tepat secara aturan adalah 2-propanol. Intinya, kunci dari penamaan ini adalah ketelitian dalam menentukan rantai terpanjang dan memastikan posisi gugus OH- berada di nomor terkecil. Sedangkan pada fenol, gugus OH- terikat langsung pada cincin benzena. Nama dasarnya adalah fenol. Aturan dasar penamaan dalam menamai turunan fenol ada 3 aturan utama yang menjadi acuan kita. Yang pertama, nama dasar. Kita menggunakan kata fenol sebagai induk atau nama dasarnya. Yang kedua, prioritas nomor. Gugus hidroksil OH- selalu dianggap sebagai prioritas utama dan menempati posisi C-1 atau karbon nomor 1 pada cincin benzena. Yang ketiga, penomoran substituen. Gugus lain yang menempel pada cincin atau substituen diberi nomor serendah mungkin setelah posisi C-1 tersebut. Analisis contoh senyawa
Mari kita lihat beberapa contoh senyawa yang sering kita temui, baik secara IUPAC maupun trivial atau umum. Contoh IUPAC di sebelah kanan aturan ada 2,4 di nitrofenol. Di sini kita lihat gugus nitro berada di posisi nomor 2 dan 4. Nama trivial selain nama sistematis ada juga nama umum seperti guaikol digunakan dalam medis sebagai ekspektoran. Nah, vanili atau pemberi aroma vanila. Kroseol atau ortokroseol yang sering digunakan sebagai disinfektan. Jika kita melihat tabel di sisi kanan, fenol dikelompokkan berdasarkan jumlah gugus OH- atau posisi substituennya. Nah, resorcinol ini adalah nama trivial untuk 1,3 dihidroksibenzena. Ada chloroglucinol memiliki 3 gugus OH- pada posisi simetris atau 1,3,5 trihidroksibenzena. Asam karboksilat terkadang fenol juga memiliki gugus fungsi lain seperti pada 3 karboksfenol, juga dikenal sebagai asam karboksibenzoat. Kesimpulannya dalam menamai fenol, kuncinya adalah menetapkan OH- di posisi pertama, lalu tentukan posisi gugus lainnya secara berurutan sesuai arah jarum jam, atau sebaliknya untuk mendapatkan angka terkecil. Jika ada substituen lain, kita menggunakan penomoran atau awal seperti orto, meta, dan para. Selanjutnya kita akan bahas sifat fisik dan kimia. Mengapa alkohol dan fenol unik? Kuncinya ada pada ikatan hidrogen. Hal ini membuat keduanya memiliki titik didih yang tinggi dan cenderung larut dalam air, terutama untuk rantai karbon pendek. Namun, secara kimia ada perbedaan besar dalam hal keasaman. Fenol jauh lebih asam dibanding alkohol. Kenapa? Karena saat fenol melepas H+, ion fenoksida yang terbentuk sangat stabil akibat adanya resonansi pada cincin benzena. Sementara pada alkohol keasamannya justru menurun jika rantainya semakin bercabang karena adanya efek halangan sterik. Nah, untuk topik kedua kita akan membahas sintesis. Bagaimana cara membuatnya? Untuk alkohol, kita bisa menggunakan hidrolisis alkil halida, hidrasi alkena, hingga metode Grignard yang sangat penting untuk memperpanjang rantai karbon. Untuk fenol, salah satu cara industrinya adalah melalui proses Dow atau oksidasi Kumena. Selain itu, kita juga bisa membuatnya dari garam diazonium dengan bantuan air panas. Untuk topik ketiga, kita akan membahas reaksi-reaksi kimia. Alkohol dapat mengalami berbagai reaksi seperti oksidasi. Alkohol primer bisa menjadi aldehida atau asam karboksilat, sedangkan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Ada juga reaksi esterifikasi untuk menghasilkan ester yang berbau harum. Di sisi lain, fenol sangat reaktif dalam reaksi substitusi elektrofilik aromatik seperti halogenasi atau nitrasi, karena gugus OH- adalah aktivator kuat. Nah, untuk topik kelima, kita akan membahas identifikasi kualitatif. Terakhir, bagaimana cara membedakannya di lab? Untuk alkohol, kita bisa menggunakan uji Lukas. Alkohol tersier akan langsung membuat larutan keruh dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan untuk fenol, cara termudah adalah dengan uji FeCl3. Hasil positif akan menunjukkan perubahan warna yang kontras seperti ungu,
biru, atau hijau. Fenol juga mengubah kertas lakmus biru menjadi merah karena sifat asamnya. Itulah ringkasan materi mengenai alkohol dan fenol. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami karakteristik dan kegunaan kedua senyawa penting ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.